Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing mengenai bagaimana kita membaca laporan keuangan, terutama neraca, dan terutama lagi adalah mengenai dana cadangan ya. Dana cadangan ini banyak yang bertanya kepada saya, sebetulnya dana cadangan ini uangnya di mana kan gitu ya. Baik, untuk menjelaskan dana cadangan ini, kita bisa lihat posisinya kan ada di neraca ya. Ini di neraca ini ada sebelah aktiva, ini ada aktiva, bentuknya ada kas dan setara kas, ada piutang, ada piutang payroll ini kalau untuk ini yang koperasi pegawai ya. Lalu ada asetnya, aset tetap, dan ada aktiva tidak terwujud. Tidak berwujud ini salah satu contoh laporan keuangan yang saya miliki ya. Nah, di sini ini adalah menunjukkan ini real asset ya, real asetnya. Nah, lalu sebelah kanan ini ada pasipa. Pasipa itu berupa kewajiban lancar, yaitu simpanan anggota, lalu ada hutang usaha, di sini ada dana-dana SAU, dana-dana SAU itu ada yang buat anggota, buat dana pendidikan, buat pembangunan wilayah kerja ya. Ini detailnya biasanya seperti ini nih, dana pembangunan daerah kerja, dana sosial, dana pendidikan, dana pengurus pengawas, dana anggota atas partisipasi simpanan, dan dana anggota atas partisipasi jasa. Nah, dan yang paling sering ditanyakan adalah mengenai dana cadangan. Dana cadangan ini bagaimana proses bertambahnya dan di mana posisi real asetnya. Nah, kalau kita baca mengenai laporan neraca ini, maka sisi yang di sini, yang pasipa itu adalah ini menunjukkan sumber. Ya. Ini adalah sumber modal dari aset yang dimiliki. Ya. Nah, jadi kalau kita buat neraca, tentu kan biasanya kan neraca harus dibuat seimbang ya. Ini sisi aktivanya dengan sisi pasifanya. Kenapa harus seimbang? Karena tadi ini adalah real asetnya, lalu ini adalah sumber modalnya dari aset yang dimiliki. Jadi sumber modal dari aset ini ya, yang sebelah aktiva. Nah, ini ada yang berupa kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu adalah sumber modal asing ya, atau sumber modal dari luar pemilik, gitu kan. Nah, sedangkan ekuitas atau modal sendiri itu adalah sumber modal dari pemilik. Nah, selain sumber modal dari pemilik itu dalam koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib atau simpanan khusus, ada juga cadangan. Nah, cadangan ini diperoleh dari penyisihan keuntungan. Ini keuntungan tahun berjalan disisihkan untuk pengembangan usaha. Tentu untuk pengembangan usaha ini ditujukan untuk meningkatkan permodalan. Dan ini adalah merupakan real asset dari sebuah koperasi ya, atau sebuah perusahaan. Karena kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan dimiliki oleh anggota. Dari mana sih dana cadangan ini kita peroleh? Nah, kalau kita lihat jurnalnya, seperti ini nih, untuk misalkan ini kita ganti ya ke 2020 ya. Refresh dulu 2019 ke 2020. Oke ya. Nah, cara jurnalnya kan seperti ini. Ini adalah jurnal distribusi SAU tahun 2020. Ini kita close dulu. Ini kan tadi rugi laba tahun berjalannya 32 juta. Ya. Nah, ini kita akan nolkan gitu kan, akan closing atau ditutup dengan mencatat jurnal distribusi SAU. Di jurnal distribusi SAU-nya seperti ini, ada untuk cadangan, katakanlah ini berapa persen, 25%, ada dana pembangunan daerah kerja, dan sebagainya ya. Nah, jadi cara pencatatannya seperti ini, jurnal distribusi SAU, laba rugi atau sisa hasil usaha tahun berjalannya didebetkan, dan
komponen-komponen SAU-nya di sebelah kreditkan. Ini untuk cadangan, dana pembangunan, dana sosial, dana pendidikan, dana pengurus, dana anggota, dan dana partisipasi anggota. Jadi ketika melakukan pencatatan ini, maka kita sebetulnya tidak melakukan pengeluaran kas ya. Jadi tidak ada berhubungan dengan kas. Ini hanya catatan untuk menutup laba tahun berjalan dan dialihkan ke pos-pos yang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasinya. Porsinya silakan disesuaikan dengan yang teman-teman biasa gunakan atau yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya. Ini tidak baku presentasinya. Komponen ini juga bisa dirubah ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita coba hapus dulu ini ya nilainya, maka dia nah ini ada selisih ya 32 juta ya. 32 juta karena kita belum distribusi 32 juta itu adalah nilai dari laba rugi tahun yang lalu ya. Nah, kita lihat di sini ini sama cadangannya 379 dengan 379 juta ya. Jadi belum bertambah. Nah, ketika kita membuat jurnal tadi, jurnal untuk menutup laba rugi tahun berjalan ke pos-pos distribusi laba, maka neracanya ini 0 ya, dan cadangannya bertambah dari 379 ke 388. Dan semuanya itu yang berubah itu adalah hanya di sisi sebelah kredit ya. Nah ini dari 54 bertambah menjadi 79 juta. Di sini pada saat kita melakukan jurnal untuk mendistribusikan laba rugi tahun berjalan, maka sebetulnya kita tidak melakukan perubahan di sisi aset ya. Jadi asetnya ada di sini, uangnya tetap ada di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dana cadangan ini ada nilainya? Gitu kan, ada uangnya. Jawabannya tentu ada, hanya nanti adanya itu di mana? Adanya itu mungkin ada di kas, mungkin ada di piutang usaha, mungkin ada di piutang payroll ini, mungkin juga ada di aset ya, dananya sudah bercampur gitu kan. Kecuali memang pada saat setelah kita melakukan distribusi SHU seperti ini, kita mengalokasikan dana khusus untuk cadangan itu dalam rekening sebuah bank, misalkan untuk didepositokan. Jadi kita bisa tambahkan di sini, misalkan tanggal 1 bulan 1 2021 ya, kita buat jurnal untuk bank dan kas ya. Nah, misalkan kita akan simpan di 1120 dengan di BRI ya khusus 11220. Ini ke 1220 ke 1120. Jadi kita buat pengalokasian dana cadangan itu dalam sebuah rekening bank yang kita depositokan misalkan kan kita. Ini misalkan jumlahnya berapa? Cadangannya 8.200.000. Kita alokasikan misalkan 8.250.000 ya. 8.250.000. Nah, seperti ini. Ini dilakukan misalkan setiap tahun. Itu boleh-boleh saja. Artinya nanti di sini ada dana khusus yang memang dari cadangan. Kalaupun misalkan koperasi melakukan kebijakan bahwa dana cadangan itu disimpan dalam sebuah rekening giro atau dalam sebuah deposito, misalkan seperti ini, itu boleh-boleh saja. Artinya nanti jika itu dilakukan, maka ini nanti pasti ada satu rekening atau ada di bank tersimpan untuk dana cadangan. Tergantung ya, ini kan baru di jurnal ya. Artinya yang dana cadangan berapa 300 sekian juta itu 379 ini baru dialokasikan 8.250 ya tahun sekarang misalkan. Ini kalau ini dilakukan maka dana cadangan itu ada dananya khusus ya. Tapi masalahnya dana cadangan ini menjadi tidak berfungsi maksimal karena tujuan pembentukan dana cadangan itu adalah pertama memang untuk antisipasi ketika terjadi kerugian, yang kedua adalah untuk penguatan modal.
di koperasi, gitu kan. Sehingga kalau penguatan modal koperasi, daripada sekarang dananya itu ada dalam sebuah rekening koran, atau sebuah giro, atau dalam sebuah deposito, maka dia kan menghasilkannya sedikit sekali ya, beda dengan kalau kita putarkan di dalam perputaran usaha. Sehingga banyak mayoritas koperasi itu tidak melakukan kebijakan seperti ini, tidak mengalokasikan, walaupun memang ada beberapa koperasi yang melakukan seperti itu. Tetapi mayoritas itu tidak melakukan pengalokasian seperti ini. Jadi dia dana cadangan itu betul-betul digunakan nanti di sini untuk disalurkan kembali menjadi perputaran usaha. Sehingga memang nanti kalau ditanya dana cadangan itu ada atau tidak uangnya, ya ada, hanya memang dia nanti tercantumnya di sini, ada dalam kas atau dengan dalam piutang, gitu kan, atau dalam kalau ada perdagangan dalam persediaan dan sebagainya. Itu tergantung nanti bagaimana dana itu dimaksimalkan untuk meningkatkan perputaran usaha yang dilakukan oleh koperasi. Itu mayoritas yang dilakukan. Jadi tidak ada dana khusus yang dibuat seperti ini ya. Nah, tidak ada dana khusus yang dibuat seperti ini. Jadi, kembali mungkin saya sharingkan bahwa kalau kita membaca sebuah laporan keuangan di koperasi gitu atau keuangan perusahaan, nilai-nilai ini hanya mencerminkan sebagai dari mana aset yang ini diperoleh. Jadi nilainya tidak ada atau real asetnya tidak ada, hanya sebagai catatan historical. Nah, real asetnya ada di sini. Kira-kira gitu untuk penjelasan mengenai dana cadangan, bagaimana dana cadangan itu terbentuk, dan bagaimana dana cadangan itu dialokasikan, dan bagaimana cadangan itu apakah ada dananya atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa membantu beberapa pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh teman-teman kepada saya ya mengenai dana cadangan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.